Baik, di video kali ini kita akan membahas soal pada eksplorasi 6.8 dari buku paket Matematika SMA kelas 10, Kurikulum Merdeka halaman 164 ya. Soal-soal pada eksplorasi 6.8 ini berkaitan dengan 10 fungsi kuadrat yang ada di buku paket halaman 150 ya. Waktu itu tugas kita adalah menggambar grafik fungsi kuadrat pada sistem koordinat kartesius. Ini sudah pernah kita bahas ya. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, ini bentuk-bentuk grafiknya ya. Oke, sekarang kita kembali ke soal ya. Kali ini kita akan bahas soal nomor 1 terlebih dahulu. Memfaktorkan bentuk fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan ya. Inti dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah kita nanti diminta untuk menemukan keterkaitan atau menemukan hubungan antara nilai diskriminan sebuah fungsi kuadrat ya b kuadrat min 4ac terhadap jumlah titik potong grafik fungsi kuadrat dengan sumbu x. Contoh ya pertanyaan yang A. Tentukan fungsi yang dapat dituliskan dalam bentuk y sama dengan a kali x min p kali x min q. Nah ini secara grafis ya dek ya. Secara grafik tinggal kita cari yang bentuk grafiknya kira-kira seperti ini. Nah, jadi berpotongan dengan sumbu x di dua titik. Parabolanya ini boleh menghadap ke atas, boleh menghadap ke bawah, ya kan? Boleh terletak di sebelah kanan sumbu y atau di sebelah kiri sumbu y. Pokoknya harus ada dua titik potong grafik terhadap sumbu x. Atau ciri dari grafik fungsi kuadrat yang memiliki dua titik potong dengan sumbu x adalah nilai diskriminannya itu lebih dari 0. Nah, ini harus diingat-ingat ya. Oke, ini saya beri tanda dulu. Kemudian, ini kita skip dulu ya. Nah, sekarang kita baca pertanyaan yang B. Tentukan fungsi yang dapat dituliskan dalam bentuk y sama dengan a kali dalam kurung x min r kuadrat. Artinya, nanti kita mencari grafik fungsi kuadrat yang sketsa grafiknya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi dia hanya berpotongan dengan sumbu x di satu titik saja. Ya, ini R. Kalau yang ini berarti P, yang ini Q. Ya deh ya, kalau ini R saja. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi diskriminan, nanti nilai diskriminannya pasti bernilai sama dengan 0. Ya, nanti kita buktikan bersama-sama. Kemudian kita ke pertanyaan C ya, tentukan fungsi yang tidak melalui sumbu x ya, berarti tidak memiliki faktor, tidak memiliki akar. Nanti kalau digambar ya sketsa grafiknya itu kira-kira seperti ini. Nah, jadi bisa begini, bisa begitu. Pokoknya tidak memiliki perpotongan dengan sumbu x. Ini secara grafis. Kalau dari sisi diskriminan pasti nanti nilai diskriminannya itu kurang dari 0 ya, berupa bilangan negatif. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, ini adalah grafik-grafik dari 10 fungsi kuadrat yang ada di halaman 150 ya. Berarti tinggal kita pilih nanti. Ini sudah saya pisah-pisah ya soalnya ya, supaya kita bisa menjadi lebih fokus ya. Untuk pertanyaan yang A ini berarti kita mencari grafik fungsi kuadrat yang memiliki dua titik perpotongan dengan sumbu x ya. Berarti yang pertama adalah grafik yang B kan begitu ya. Kalau ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ya. Yang memiliki dua titik perpotongan terhadap sumbu x, berarti fungsi kuadrat yang B, kemudian fungsi kuadrat yang C, lalu fungsi kuadrat yang D ya kan, kemudian fungsi kuadrat yang E. Nah, terus mana lagi? Sudah ya dek ya, jadi B, C, D, dan E. Nah, tinggal ditulis ya. Jadi tentukan fungsi yang dapat dituliskan dalam bentuk y sama dengan a kali x min p kali x min q. Jawabannya adalah fungsi kuadrat B, C, D, dan E. Nah, ini sudah saya pisah-pisahkan di sini. Ya, ini B, kemudian ini C, yang ini D, yang ini E. Ya. Kemudian pertanyaan nomor 1, tentukan nilai P dan Q. Ya, secara grafik ini gampang sekali, tinggal dibaca ini ya. Jadi untuk fungsi kuadrat yang B ya, nilai P-nya sama dengan negatif 1,
kemudian nilai Q-nya sama dengan 3. Ya, dibolak-balik enggak masalah. Misalkan P-nya 3, Q-nya -1 juga enggak masalah ya. Kemudian kita geser ke fungsi kuadrat di sebelahnya, berarti di sini P-nya sama dengan -2, lalu Q-nya sama dengan 1. Nah, ini -2 dan 1. Kemudian untuk fungsi kuadrat yang D, ya, P-nya sama dengan -1, kemudian Q-nya sama dengan 3. Nah, sekarang fungsi kuadrat yang E, P-nya sama dengan -2, ya, kemudian Q-nya sama dengan 1. Ya, ini secara grafik. Oke, nomor 1 beres. Sekarang nomor 2. Tentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Ini berarti berbicara tentang koordinat ya, X, Y. Ya, gampang saja. Kalau P-nya -1 berarti perpotongan dengan sumbu X ada di koordinat -1,0 ya. Kemudian kalau Q-nya sama dengan 3, perpotongan grafik terhadap sumbu X ada di koordinat 3,0 ya, -1,0, 3,0. Tinggal diikuti dengan fungsi kuadrat yang lain ya. Berarti ini -2,0. Kemudian ini 1,0 ya. Kemudian kalau yang di sini -1,0 dan 3,0. Untuk fungsi kuadrat yang E -2,0 dan 1,0 ya. Gampang ya. Sekarang kita ke pertanyaan nomor 3. Tentukan nilai diskriminan atau D sama dengan, ini rumusnya, B kuadrat min 4AC ya. Kita hitung fungsi kuadrat yang B. Nah, saya pakai warna lain aja ya supaya bisa terlihat. Oke, fungsi kuadrat yang B atau begini. Kita tuliskan dulu di sini A-nya itu sama dengan 1. Jadi A itu depannya X kuadrat. Jadi ya. Kemudian B ini depannya X. Nah, -2. Kemudian C yang terakhir ini -3. Kemudian untuk fungsi kuadrat yang C berarti A-nya -1, B-nya -1, C-nya sama dengan 2. Kemudian untuk fungsi kuadrat yang D, nah ini ya, berarti di sini A-nya sama dengan 3, B-nya -6, C-nya -9. Untuk fungsi kuadrat yang E, nilai A-nya sama dengan -2, kemudian nilai B-nya -2, C-nya sama dengan +4. Nah, tinggal kita hitung ya. Untuk fungsi kuadrat yang B, berarti D sama dengan B kuadrat min 4AC. Langsung aja kita masukkan angkanya. -2 kuadrat dikurangi 4 kali 1 dikalikan dengan -3. Nah, kalau dihitung ini berarti 4 ditambah 12 sama dengan 16 ya. Kemudian untuk fungsi kuadrat yang C, diskriminannya akan sama dengan -1 kuadrat dikurangi 4 kali -1 dikalikan dengan 2. Ini 1 ditambah 8 sama dengan 9 ya. Sekarang kita ke fungsi kuadrat yang D. Diskriminan sama dengan -6 kuadrat dikurangi 4 dikali 3 dikalikan dengan -9 ya. Tinggal dibutuhkan ketelatenan ini seperti ini nih ya. Jadi -6 kuadrat 36. Kemudian di sini kita punya 12 kali 9 ya. Nah, 12 kali 9 itu 108. 36 tambah 108 sama dengan 144 ya. Fungsi kuadrat yang E yang terakhir berarti nilai diskriminannya sama dengan -2 kuadrat dikurangi 4 kali -2 dikalikan dengan 4 ya. -2 kuadrat itu 4. Kemudian di sini kita punya 16 kali 2 ya. 16 kali 2 itu 32. Nah, 4 ditambah 32 sama dengan 36. Nah, kalau kita amati nilai diskriminan di sini seluruhnya bertanda positif, ya kan? Berarti lebih
dari 0 ya. Jadi terbukti ketika nilai diskriminannya itu lebih dari 0, nah maka grafik fungsi kuadratnya itu pasti akan berpotongan dengan sumbu X di 2 titik. Ya, paham ya? Oke, soal nomor 3 beres. Sekarang kita ke soal nomor 4. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Ini saya bersihkan dulu. Nah, kita cek kembali ya fungsi kuadrat B, C, kemudian D, dan E. Nah, jadi ini fungsi kuadrat yang B. Saya tulis dulu, ini Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Nah, mungkin nanti bisa kita nyatakan dalam bentuk faktor seperti ini ya. Jadi, ini bisa kita tulis menjadi, kita faktorkan aja. Nah, seperti ini. Ya. Jadi di sini X, di sini X. Kemudian kita mencari dua angka yang mana kalau dikalikan hasilnya min 3, kalau dijumlahkan hasilnya min 2. Berarti di sini min 3, di sini plus 1, ya kan? Min 3 kali 1 kan min 3. Min 3 ditambah 1 min 2. Nah, sudah memenuhi ya. Bisa kita tambahkan dengan angka 1 di sini supaya berbentuk Y sama dengan A kali X min P kali X min Q ya. Berarti nanti A-nya sama dengan 1. Lalu perintahnya di sini adalah tentukan akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat ini bisa kita nolkan ya, Y-nya bisa kita nolkan. Jadi di sini 0 sama dengan X plus 1 kali X min 3, maka X plus 1 sama dengan 0, kemudian X min 3 juga sama dengan 0. Nah, sehingga X1-nya sama dengan negatif 1, X2-nya sama dengan plus 3. Nah, ini plusnya nggak perlu ditulis ya sebenarnya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah bentuk bakunya seperti ini. Y sama dengan A kali X min P kali X min Q ya. Kemudian kalau yang ini adalah akarnya. Jelas ya. Jadi akarnya itu min 1 dan 3. Secara grafis juga sudah terlihat di sini ya. Min 1 di sini 3. Oke, sekarang kita bahas untuk fungsi kuadrat yang C ya, fungsi kuadrat yang C. Caranya sama. Berarti Y sama dengan minus X kuadrat minus X plus 2 ya. Mungkin ini kita ubah dulu ke dalam bentuk bakunya. Caranya adalah negatif 1 adik-adik keluarkan dari dalam kurung. Sehingga yang di dalam kurung isinya adalah X kuadrat ditambah X dikurangi 2 ya. Ini kalau dikali masuk nanti akan kembali ke bentuk semula ya kan. Langkah selanjutnya yang di dalam kurung ini kita faktorkan. Nah, seperti ini. Berarti ini X, kemudian di sini X ya kan. Kita cari dua angka yang mana kalau dikalikan itu hasilnya sama dengan min 2, kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan plus 1. Berarti nanti di sini plus 2, di sini min 1. Nah, ini bentuk bakunya. Ya. Jadi nanti A-nya sama dengan min 1, kemudian X min P, di sini X plus Q. Nah, langkah selanjutnya kita cari akarnya, ya Dek ya. Kita cari akarnya. Atau kalau kita mengacu bentuk baku secara persis seperti ini, berarti bisa kita tulis ulang ya, min 1 kali X min 1 kali X ya, di sini harus minus. Nah, tetapi kita tambah lagi dengan min 2 ya. Jadi 2-nya kita jadikan minus. Kan kalau minus ketemu minus jadinya plus. Nah, seperti ini. Berarti nanti P-nya itu min 1, P-nya itu 1, Q-nya sama dengan min 2 ya. Yang mana P dan Q itu adalah akar-akar dari fungsi kuadrat ini. Ya, paham ya? Jadi kalau mau langsung bisa aja ini X1 nanti sama dengan 1. Kemudian X2 sama dengan negatif 2. Ya. Atau menggunakan cara panjang seperti ini juga sama aja ya. Oke, supaya cepat kita lanjutkan saja ke fungsi kuadrat yang D. Di sini kita punya fungsi kuadrat yaitu Y sama dengan
3x kuadrat minus 6x minus 9 ya. 3-nya kita keluarkan. Ya, maka yang di dalam kurung isinya adalah x kuadrat min 2x, kemudian di sini min 3. Kemudian tinggal difaktorkan seperti biasa. Nah, seperti ini ya. Di sini x, di sini x. Kemudian kita cari dua angka yang mana kalau dikalikan hasilnya min 3, kalau dijumlahkan hasilnya min 2 ya. Jelas di sini min 3, yang di sini plus 1 kan begitu ya. Kemudian kita atur lagi, ini 3 kali x min 3, kemudian di sini x ya. Perhatikan di sini bentuk bakunya adalah x minus q. Berarti di sini x minus ya. Kemudian kita tambahi di sini minus 1. Nah, artinya untuk p-nya sama dengan 3, untuk q-nya nanti sama dengan min 1 ya. Atau x1-nya sama dengan 3, x2-nya sama dengan negatif 1 ya. Dari grafik ini juga sudah terbaca, ini min 1, di sini 3. Untuk fungsi kuadrat yang c, nah yang ini ya, x1-nya sama dengan 1, x2-nya sama dengan min 2. Ini min 2, di sini 1 ya. Boleh x1 dan x2, boleh p dan q ya, sama aja. Jadi ini p, yang ini q juga sama aja. Ini hanya sekedar simbol ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Yang terakhir fungsi kuadrat yang e. Nah, mungkin kita sisipkan di sini ya. Jadi ini fungsi kuadrat yang e. Kita punya fungsi kuadrat yaitu y sama dengan minus 2x kuadrat minus 2x plus 4 ya. Kita ubah dulu ke dalam bentuk bakunya. Ya, caranya adalah minus 2 kita keluarkan. Ya, maka yang di dalam kurung ini isinya adalah x kuadrat, kemudian minus x, ya kan? Kemudian plus 4 ini jadi negatif 2. Nah, ini kalau dikali masuk harus sama dengan bentuk semula, ya, min 2x kuadrat. Oh sebentar, di sini plus ya berarti ya. Nah, ini minus 2 kali x harus min 2x. Lalu minus 2 kali minus 2 harus sama dengan 4. Pokoknya kalau dikali masuk harus kembali ke bentuk semula. Nah, caranya seperti itu ya untuk cross checknya. Oke, sampai sini paham ya. Selanjutnya kita faktorkan. Ya, ini sama dengan negatif 2. Kita buat faktornya seperti ini. Berarti ini x, di sini x ya. Kita cari dua angka yang mana kalau dikalikan hasilnya min 2, kalau dijumlahkan hasilnya harus plus 1. Nah, ini jelas plus 2 dengan min 1 kan begitu, ya kan? Kita ubah ke dalam bentuk baku yang sama persis seperti ini, berarti harus minus p dan minus q. Nah, di sini x plus 2. Maka bisa kita tulis ya, ini enaknya di sini aja ya. Nah, min 2 sama dengan x ya, di sini harus minus. Maka ini kita tambahi minus 2. Nah, kurung tutup. Kalau x min 1 ini sudah aman, ya kan? Artinya nanti p-nya itu sama dengan negatif 2, q-nya sama dengan 1. Ya, p-nya negatif 2, q-nya 1. Kita cek di grafik ya dek ya, p-nya sama dengan min 2, q-nya sama dengan 1. Atau x1-nya sama dengan min 2, x2-nya sama dengan 1. Ya, pakai cara yang tadi untuk fungsi kuadrat yang b. Nah, yang ini. Ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Berarti pertanyaan nomor 1, 2, 3, dan 4 ini sudah selesai kita kerjakan ya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang B. Nah, sekarang tentukan fungsi yang dapat dituliskan dalam bentuk y sama dengan a kali x min r kuadrat. Berarti nanti grafik fungsinya kita cari yang hanya memiliki satu titik perpotongan saja dengan sumbu x ya. Kita kembali ke sini. Nah, kita cari yang berpotongan, yang grafik fungsinya berpotongan dengan sumbu x hanya di satu titik saja. Ya, ini sudah ketemu yang A. Nah, saya pakai warna lain ya. Ini yang A, kemudian yang mana lagi coba? Yang F. Nah, kemudian yang G, kemudian yang H. Nah, sepertinya ini aja ya. Jadi A, F, G, H. Ya, kita kembali ke pertanyaan. Jadi A, F,
GH. Tinggal ditulis ya Dek ya. Ini kan perintahnya atau pertanyaannya, tentukan fungsi yang dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini. Berarti jawabannya adalah fungsi kuadrat A, F, kemudian G, kemudian H ya. Ini secara grafik kita bisa menentukan bahwa fungsi kuadrat AFGH ini memiliki satu titik potong dengan sumbu X ya. Kemudian untuk pertanyaan nomor 1, tentukan nilai R. Nah, kebetulan di sini sudah saya pilah-pilah ya. Jadi ini fungsi kuadrat yang A, F, G, kemudian di sini H ya. Oke, untuk nilai R-nya untuk fungsi kuadrat yang A berarti R-nya ya sama dengan 0 yang ini. Ya kan? Untuk yang F, R-nya sama dengan 1. Kemudian untuk yang G nanti R-nya sama dengan 2. Untuk yang H di sini R-nya sama dengan negatif 1. Nah, seperti ini ya. Gampang ya. Oke, nomor 1 beres. Sekarang nomor 2, bagaimana letak grafik dengan sumbu X, berapa koordinatnya? Oke, di sini ada 2 pertanyaan ya. Kita jawab pertanyaan yang pertama dulu. Bagaimana letak grafik dengan sumbu X? Berarti grafik fungsi kuadrat tersebut berpotongan dengan sumbu X di satu titik. Tinggal ditulis ya. Jadi grafik fungsi kuadrat tersebut berpotongan dengan sumbu X di satu titik ya. Berapa koordinatnya? Nah, untuk fungsi kuadrat yang A ya berarti koordinatnya adalah 2,0 ya, 2,0. Nah, berarti yang F langsung aja ini 1,0, yang G ini 2,0. Sebentar. Untuk yang A ini bukan 2 ya, Dek ya. Nah, ini 0 ini. Nah, ini 0. Ya kan? Berarti nanti koordinatnya adalah 0,0. Nah, selanjutnya untuk fungsi kuadrat yang H ya, ini berarti min 1,0 ini koordinatnya ya. Jadi ini min 1,0, ini 2,0, 1,0, yang ini 0,0 ya. Oke, nomor 2 beres. Sekarang nomor 3, tentukan nilai diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC ya, sama seperti tadi. Berarti untuk fungsi kuadrat yang A nilai A-nya sama dengan negatif 1 ya kan, depannya X kuadrat, ini kan negatif 1. Y sama dengan min X kuadrat, itu artinya min 1 kali X kuadrat. Lalu B-nya 0, C-nya 0 ya. Untuk fungsi kuadrat yang F berarti A-nya 2, B-nya negatif 4, terus C-nya 2. Untuk yang G A-nya negatif 1, B-nya 4, C-nya negatif 4. Untuk yang H berarti A-nya 2, B-nya 4, C-nya 2. Nah, kalau seperti ini kan enak ya, tinggal kita masukkan saja ke rumus diskriminan. Oke, untuk fungsi kuadrat yang yang A ya. Untuk fungsi kuadrat yang A berarti nilai diskriminannya adalah 0 kuadrat dikurangi 4 kali negatif 1 kali 0 ya Dek ya, berarti 0 dikurang 0 ya sama dengan 0. Sekarang fungsi kuadrat yang F, nilai diskriminannya sama dengan negatif 4 kuadrat ya, kemudian dikurangi 4 kali 2 kali 2, 16 dikurangi 16, kembali lagi ini sama dengan 0. Lalu untuk fungsi kuadrat yang G ya, nilai diskriminannya adalah 4 kuadrat dikurangi 4 kali negatif 1 kali negatif 4. 16 dikurang 16 sama dengan 0 ya. Seluruhnya ini pasti sama dengan 0 karena berpotongan dengan sumbu X di satu titik saja. Yang terakhir ya, diskriminan sama dengan 4 kuadrat dikurangi 4 kali 2 kali 2. Nah, ini 16 dikurangi 16 sama dengan 0 ya. Jadi terbukti ketika diskriminannya itu sama dengan 0 ya, maka grafik fungsinya pasti berpotongan dengan sumbu X di satu titik saja ya. Oke, seperti ini. Jelas ya? Baik, pertanyaan nomor 3 ini beres. Sekarang kita menuju pertanyaan nomor 4. Tentukan
akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Jelas nanti akarnya itu adalah untuk fungsi kuadrat yang A berarti akarnya 0, kemudian F itu akarnya 1, G akarnya 2, lalu yang H akarnya negatif 1 ya. Tetapi di sini kita akan coba mengubah ya bentuk fungsi kuadrat yang ada di sini ke dalam bentuk bakunya. Nah ini Y sama dengan A kali X min R kuadrat. Jadi akarnya itu ya R ini ya. Oke, ini saya bersihkan dulu. Nah, berarti ini tadi fungsi kuadrat yang A ya kan. Kemudian ini F, yang ini tadi G, yang ini H ya. Kita coba kita kerjakan di sini ya. Jadi kita akan ubah setiap fungsi kuadrat yang ada di sini ke dalam bentuk bakunya. Y sama dengan A kali X min R kuadrat. Untuk fungsi kuadrat yang A, Y sama dengan minus X kuadrat ya. Berarti di sini kita punya min 1 ya, kemudian dikalikan dengan X min R. Nah, R-nya di sini kita ganti dengan 0 kan begitu. Jadi X dikurangi 0 itu kan ya sama dengan X, kemudian ini dikuadratkan. Berarti baris kedua ini merupakan penjabaran dari baris pertama. Jadi intinya baris kedua itu sama dengan baris pertama ya, sama dengan atasnya. Nah ini bentuk bakunya. Jadi nanti R-nya itu ya sama dengan 0 ya, paham ya? Oke. Kemudian kita ke fungsi kuadrat yang F. Nah fungsi kuadrat yang F, kita punya Y sama dengan 2X kuadrat min 4X plus 2 ya. Berarti 2-nya kita keluarkan. Berarti yang dalam kurung ini X kuadrat min 2X plus 1 ya. Kemudian kita faktorkan seperti biasa seperti ini. Nah di sini X, di sini X. Kita cari dua angka yang kalau dikalikan hasilnya sama dengan 1, kalau dijumlah hasilnya min 2. Ini jelas berarti min 1 dan min 1. Ya kan? Maka bisa ditulis 2 kali X min 1 kuadrat. Nah, jadi bentuk bakunya adalah seperti ini. A-nya sama dengan 2, nanti R-nya sama dengan 1. Berarti kalau disuruh mencari akar-akar persamaan kuadrat, ini adalah tinggal kita buat sama dengan 0 ya. Berarti ini kita pakai cara panjang. Berarti nanti 0 sama dengan 2 kali X min 1 kuadrat. Berarti 0 sebentar. Nah berarti nanti ini bisa dicoret ya. Jadi ini jangan dicoret ya. Jadi 0 sama dengan X min 1 kali X min 1. Maka penyelesaiannya adalah X min 1 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 1. Ini kalau menggunakan cara panjang ya. Nah ini akarnya ya. Atau kita langsung menggunakan bentuk baku. Jadi R ini adalah akar dari fungsi kuadrat tersebut ya. Jadi kalau di sini sudah ketemu 2 kali X min 1 kuadrat, berarti akarnya ya sama dengan 1 ya, paham ya. Sekarang kita kerjakan fungsi kuadrat yang G. Nah, yang G ya. Kita punya Y sama dengan min X kuadrat plus 4X min 4. Berarti minus 1. Kita keluarkan dari dalam tanda akar. Di dalamnya akar berarti kita punya X kuadrat. Kemudian di sini minus 4X ya. Lalu yang di sini plus 4. Tinggal kita faktorkan ya. Kita faktorkan di sini aja. Kalau ke bawah enggak cukup ini kayaknya ya. Oke, berarti di sini min 1. Nah, kita cari dua angka yang mana kalau difaktorkan itu hasilnya kalau dikalikan hasilnya 4, kalau dijumlahkan hasilnya min 4. Nah, ini jelas min 2 dengan min 2. Maka bisa kita tulis menjadi min 1 kali X min 2 kuadrat ya. Untuk mencari akar boleh menggunakan cara panjang seperti ini atau langsung kita lihat di sini R-nya berapa. Nah, ini kan R-nya sama dengan 2, ya kan? Kalau A-nya kan sama dengan negatif 1. Nah, ini. Berarti akar dari fungsi kuadrat yang G ya sama dengan 2. Atau saya tulis saja ya, supaya enggak bingung ya. Kita kembali ke fungsi kuadrat yang A dulu. Berarti tadi R-nya sama dengan 0 ya, ini akarnya.
Kemudian ini akarnya sama dengan 1. Lalu untuk fungsi kuadrat yang G, di sini akarnya sama dengan 2. Secara grafik bisa kita baca, kemudian menggunakan bentuk baku juga ketemu ya. Jelas ya. Sekarang kita lanjutkan ke fungsi kuadrat yang H. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi untuk yang H kita punya Y sama dengan 2x kuadrat plus 4x plus 2. 2-nya kita keluarkan, berarti x kuadrat ditambah 2x ditambah 1, tinggal adik-adik faktorkan ya, seperti ini. Nah, kita cari dua angka yang kalau dikalikan hasilnya 1, kalau dijumlah hasilnya 2. Berarti nanti di sini plus 1, di sini plus 1. Bisa kita tulis menjadi 2 kali dalam kurung x plus 1 kuadrat. Nah, kita ubah dulu ke dalam bentuk baku ya. Di sini harus minus. Ya sudah. Berarti nanti kita lanjutkan di bawah ya. Y sama dengan 2 kali dalam kurung X, di sini minus. Berarti yang di dalam sini harus kita tambahi min. Nah, minus 1. Kalau minus ketemu minus kan jadi plus. Berarti kembali ke bentuk semula. Ya, ini kurung tutup. Nah, ini kita kuadratkan. Artinya nilai A-nya sama dengan 2. Nah, yang kita butuhkan adalah nilai R-nya, ya kan? Nah, nilai R-nya sama dengan min 1. Ini cocok dengan bentuk grafiknya. Ya, jadi R-nya min 1. Ini secara dalam bentuk baku, kemudian secara grafis di sini kelihatan bahwa R-nya ini juga sama dengan min 1. Ya, bagaimana sampai sini bisa dipahami ya? Ini saya berusaha untuk menjelaskan secara detail ya, Dek ya. Jangan khawatir, nanti kalau ada pertanyaan ya silakan tulis di kolom komentar. Oke, berarti pertanyaan nomor 1, 2, 3, dan 4 ini sudah beres ya. Oke, kita geser lagi ke pertanyaan yang C. Sekarang tentukan fungsi yang tidak melalui sumbu X ya. Berarti kita cari yang grafik fungsi kuadratnya itu tidak berpotongan sama sekali dengan sumbu X. Nah, berarti yang ini ya, yang jelas yang belum ada tandanya. Berarti yang I, saya pakai warna lain aja. Nah, berarti yang I dan fungsi kuadrat yang J. Nah, ini kan fungsi kuadratnya terbang ya kan, dia tidak berpotongan dengan sumbu X. Ini juga ya. Jadi dia tidak berpotongan dengan sumbu X. Oke. Kita kembali ke pertanyaan ya. Tadi pertanyaan yang C. Nah, yang C. Oke. Sudah saya pisahkan seperti ini ya. Jadi ini fungsi kuadrat G, ini fungsi kuadrat yang H ya. Tinggal ditulis di sini. Fungsi yang tidak melalui sumbu X adalah fungsi kuadrat yang G dan H ya. Sekarang pertanyaan nomor 1. Tentukan nilai diskriminannya. Nah, ini gampang ya. Berarti untuk fungsi kuadrat yang G, A-nya kan negatif 3, B-nya min 12. Lalu C-nya minus 15 yang ini ya. Kemudian untuk fungsi kuadrat yang H, A-nya 2, B-nya 0 ya Dek ya. Kemudian C-nya sama dengan 1. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus saja ini. Jadi untuk fungsi kuadrat yang G, ini pertanyaan nomor 1 ya Dek ya. Nah, pertanyaan nomor 1. Berarti nilai diskriminannya adalah B kuadrat min 12 kuadrat dikurangi 4AC min 4 kali min 3 kali min 15 ya, ini 144. Kemudian di sini kita punya berapa ini, 4 kali 15 aja dulu ya, berarti 60. Nah, 60 kali min 3 kan minus 180. Ini langsung terlihat bahwa nanti hasilnya pasti negatif ya kan. 144 dikurang 180 itu sama dengan negatif 36 ya. Kemudian untuk fungsi kuadrat yang H ya, fungsi kuadrat yang H, nilai diskriminannya akan sama dengan 0 kuadrat. Nah, ini jelas ini ya, langsung kelihatan nih. 0 dikurangi bilangan tertentu, ini kan positif ya, pasti nanti hasilnya negatif. Nah, 0 kuadrat dikurangi 4 kali 2 kali 1. Nah, ini
sama dengan 0 dikurang 8, ya kan? Sama dengan negatif 8. Ini kalau adik-adik amati, nilai diskriminannya semuanya bertanda negatif atau diskriminannya kurang dari 0. Gitu ya, diskriminannya kurang dari 0. Sehingga bentuk grafiknya pasti dia tidak berpotongan dengan sumbu X, ya, tidak memiliki titik potong dengan sumbu X. Sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, tentukan akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini jawabannya adalah tidak ada, ya kan? Bagaimana dia bisa punya akar kalau dia tidak berpotongan dengan sumbu x? Jadi akar-akar persamaan kuadrat itu kan gampangannya perpotongan grafik fungsi terhadap sumbu x, ya, sehingga nilai y-nya sama dengan 0, kan begitu pengertiannya. Ketika dia tidak memiliki titik potong dengan sumbu x, ya, artinya tidak ada akar-akar yang memenuhi. Nah, kira-kira seperti itu. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang D. Sekarang bagaimana nilai diskriminan, ya, menentukan banyaknya perpotongan grafik fungsi dengan sumbu x, ya. Tadi sudah kita singgung, ya. Jadi ketika diskriminannya lebih dari 0, artinya grafik fungsi kuadratnya berpotongan dengan sumbu x di 2 titik. Maka nanti bentuk faktornya adalah y sama dengan a kali x min p, ya kan, kali x min q. Nah, kan begini. Koordinat titik potong dengan sumbu x-nya berarti p, 0 dan q, 0, atau x1, 0 dan x2, 0 juga tidak masalah, ya, itu hanya sekedar simbol. Kemudian ketika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka grafik fungsi kuadratnya akan berpotongan dengan sumbu x di 1 titik saja. Sehingga bentuk faktornya adalah y sama dengan a kali x min r dikuadratkan. Titik potong dengan sumbu x, koordinatnya adalah r, 0, ya. Lalu untuk fungsi kuadrat yang diskriminannya kurang dari 0, berarti tidak bisa, ya, kita nyatakan dalam bentuk seperti ini, ya. Jadi dia tidak memiliki faktor. Nah, sehingga koordinat titik potong dengan sumbu x-nya juga tidak bisa kita tentukan, ya, karena dia tidak berpotongan dengan sumbu x. Oke. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 1, ya, eksplorasi 6.8. Di video selanjutnya kita akan bahas soal nomor 2.